selama ini kita belum tahu siapakah Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin. Bagaimanakah cerita di balik adanya fakta dua makam di depan petilasan Dyah Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Di depan petilasan itu terdapat dua makam yang dinamakan Sapu Jagat dan Sapu Angin. Bagaimanakah cerita rakyat yang berkembang saat ini ataupun narasumber-narasumber lain yang tahu tentang sejarah daripada Eyang Sapu Jagat dan Sapu Angin? Kali ini juru kunci Muhammad As'ad telah memberi penjelasan kepada Cak Don Channel siapakah dan sejarah daripada Sapu Jagat dan Sapu Angin sehingga dimakamkan di petilasan Raden Wijaya. Ada dua versi menurut Muhammad As'ad. Versi pelaku spiritual yang melakukan kegiatan spiritual di tempat ini saat ditemukan kerangka kedua daripada kerangka yang ada di tempat ini. Dan menurut masyarakat luas juga dinamakan dengan Mbah Tu dan Mbah Bang, tergantung keyakinan kita masing-masing. Bagaimanakah cerita atau sejarah fakta daripada Sapu Jagat dan Sapu Angin? Kali ini Mbah Juru Kunci Muhammad As'ad akan mengupas sampai tuntas cerita dan sejarah daripada Eyang Sapu Jagat dan Sapu Angin yang sampai saat ini mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat yang berkunjung di petilasan Raden Wijaya. Berikut keterangan daripada Mbah Juru Kunci As'ad. Letaknya berada di depan barat daripada petilasan Sitinggil atau petilasan Dyah Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Dua makam ini sudah dibangun dengan bersih dan banyak pengunjung yang berziarah di tempat ini. Setiap datang ke Sitinggil, kebanyakan para pengunjung atau peziarah di tempat ini pasti akan mampir ke petilasan atau makam Eyang Sapu Jagat dan Sapu Angin. Berikut keterangan daripada Mbah Juru Kunci Muhammad As'ad. Sapu Jagat Sapu Angin ini sejarah piye, Pak? Kalau kita sejarah atau cerita yang telah diikuti dan diketahui oleh masyarakat sekitarnya, Eyang Sapu Jagat, Eyang Sapu Angin dulu waktu renovasi ini menemukan sebuah kerangka sangat besar sekali, karena diperkirakan manusia purba akhirnya dibawa ke Purbakala Malang. Di sini terjadi hujan dan angin selama 3 hari. Setelah itu guru spiritualipun Panto Mbah Kasan, dia meminta untuk dikembalikan kerangka itu tadi. Setelah itu kerangka itu dikembalikan dan dimakamkan di tempat Ini, Pak. Sitinggil ini. Akhirnya hujan reda. Dengan kejadian alam itu dia diberi nama Sapu Angin. Itu kalau Eyang Sapu Angin. Dan di situ kan ada Sapu Jagat. Sapu Jagat itu juga waktu renovasi ini menemukan sebuah kerangka putih bersih utuh, karena realitanya reruntuhan candi
kerangka itu kok masih utuh dan putih bersih. Makanya setelah itu dimakamkan untuk pelengkap nama, diberi nama Sapu Jagat. Itu realitanya. Iya. Hasil cerita yang diceritakan oleh masyarakat sekitar, dan semua masyarakat juga tahu tentang Sejarah itu Mbak ya. sejarah itu. Dan setelah itu, setelah dimakamkan, guru spiritual termasuk Mbak Gasan, termasuk Mbak Idris, dan juga ada Pak Jono Mardani, itu juga ritual mencari kebenaran siapa yang Sapu Jagat, Sapu Angin. Dan itu ada yang mengatakan untuk yang Sapu Angin dia adalah punggawa atau panglima dari kerajaan, tapi nggak menyebut siapa kerajaan zaman siapa, tidak tahu. Itu tapi dia adalah panglima atau penggawa dari kerajaan untuk Eyang Sapu Angin, karena dia memiliki ilmu syaiki angin, itu katanya guru spiritual itu. Dan untuk Eyang Sapu Jagat itu juga dia adalah kesepuan tempat ini atau penjaga tempat ini. Nah, katanya itu yang bisa kami terima dari narasumber yang bisa dipercaya, termasuk masyarakat setempat. Dan masa kecil saya tahu, tapi jelas, dan sekarang ini baru jelas. Cuma itu yang bisa kami ceritakan tentang Eyang Sapu Jagat. Kita juga ini juga ada cerita tentang orang-orang atau masyarakat sini menyebut batu dan babang tentang Eyang Sapu Jagat Sapu Angin. Itu ceritanya begini, karena dulu waktu ditemukan kerangka besar itu untuk Eyang Sapu Angin, di situ ada tetenger lingga, lingga atau termasuk batu yang Batu lanang Mbak ya. ya watu lanang atau lambang Siwa, kan gitu. Itu makanya orang-orang menyebut batu karena tetenger watu. Dan di sini mengapa juga ada babang juga. Babang itu waktu ditemukan itu ditumpuk dengan batu merah atau tanah atau batu bata yang sudah hancur. Yang sudah hancur itu menutupi dari kerangka Eyang Sapu Jagat, karena dengan tanah yang merah disebut ini adalah babang. Makanya ada juga masyarakat sini yang menyebut batu dan babang. Itu yang bisa kami ceritakan tentang cerita rakyat yang ada di situ. Jadi ada dua versi Mbak ya. Ya, Tapi kesemuanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara spiritual Mbak ya. bisa. Dan secara bukti ya. Ya, kalau bukti itu memang bisa ya dipertanggungjawabkan dengan masyarakat tahu semua di Iya. sini. Cuma itu yang bisa kami ceritakan. Semoga informasi ini bisa mendidik generasi penerus bangsa Mbak ya. Tahu sejarah tentang peradaban Nusantara ini Mbak. Iya, iya. Terima kasih.